Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugi Hardianto. Saya adalah salah satu asisten laboratorium teknik elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mata praktikum pengukuran besaran listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan praktikum bersama, meskipun tidak langsung secara luring atau tatap muka, dan hanya melalui daring, melalui video penjelasan dan tutorial. Semoga kita selalu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke modul 3, yaitu mengenai perhitungan dan pengukuran komponen dasar elektronika. Nah, komponen dasar elektronika ini yang paling dasar itu ada 3. Yang paling dasar dan digunakan untuk penyusun sebuah sirkuit tertutup dan lain sebagainya, itu ada 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, ini masing-masing komponen ini mereka punya karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Tentunya digunakan untuk project elektro atau elektronika. Basicnya ya 3 komponen ini, meskipun skalanya kecil, besar, dan lain sebagainya. Nah, yang paling dasar adalah 3 komponen ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara pembacaan 3 komponen dasar ini, kemudian mempelajari secara basic apa fungsi 3 komponen ini. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu 3 komponen dasar yang akan kita pelajari itu termasuk komponen apa, tergolong jenis komponen apa. Jadi kalau komponen elektronik itu terdiri dari 3 komponen ya, jenis komponen ya. Yang pertama ada komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang. Nah, kalau yang kita bandingkan di sini secara kegunaannya secara universal, kita akan klasifikasikan menjadi 2, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, kalau untuk komponen aktif itu yang ini ya, contoh perangkatnya sebetulnya banyak, ini masih banyak sekali contoh perangkat komponen aktif. Nah, komponen aktif itu adalah komponen yang hanya dapat bekerja atau berfungsi jika diberi catu daya luar. Jadi kalau komponen aktif itu dia perlu catu daya luar ketika dia harus bekerja, seperti itu. Nah, kalau komponen pasif itu adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya, karena mereka memiliki sebuah besaran. Jadi kalau tahu, ini adalah gambarnya resistor, kemudian ini ada gambarnya kapasitor, dan juga ini adalah gambar induktor. Ini paling dasar saja sebetulnya, yang paling umum. Karena kalau misalkan kita klasifikasikan terhadap jenis dan juga kegunaan, itu masih banyak sekali. Yang paling dasar memang ini. Nah, oke, komponen pasif. Komponen pasif tadi adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya. Nah, artinya dia tidak perlu catu daya, karena
dia memiliki sebuah besaran. Jadi kalau resistor itu memiliki besaran yang satuannya ohm. Kita pelajari itu di SMAK sederajat. Kapasitor besarannya farad ya. Kemudian untuk induktor Henry. Nah, kita sudah belajar itu tapi secara basic di SMAK sederajat. Nah, di sini kita akan mengupas kembali bagaimana kegunaan, fungsi, dan cara komponen ini bekerja. Nah, di sini kita akan belajar juga cara pembacaan komponen tersebut gimana. Baik, yang pertama ada resistor. Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghambat aliran arus listrik. Nah, simbol dari resistor itu biasanya disimbolkan dengan huruf R. Dan nilai hambatan atau resistansinya itu ditunjukkan dengan satuan ohm. Jadi logonya ohm seperti ini ya, lambda seperti ini. Nah, jenis resistor itu ada dua. Yang pertama adalah resistor tetap dan juga resistor variabel. Nah, kalau pengen tahu nanti ada gambarnya, saya tunjukkan mengenai contoh-contohnya. Nah, pada praktikum ini resistor tetap saja dihitung dan diukur nilai resistansinya. Nah, nanti kita belajar cara pembacaannya dulu. Nanti untuk cara pengukurannya ada video tersendiri, nanti bisa dilihat bagaimana cara pengukuran resistor menggunakan multimeter. Nah, sebelumnya sudah ditunjukkan untuk modul multimeternya. Jadi cara penggunaan multimeter. Baik. Kemudian ini ada macam-macam dari resistor. Nah, resistor itu kalau saya sudah bilang tadi, kalau dibagi mengenai kegunaan dan jenis itu banyak sekali. Nah, kita di sini berdasarkan kegunaannya ya. Ada resistor nilai tetap yang sudah saya tunjukkan gambar di awal tadi, nilainya tetap. Nah, ini adalah salah satu ya. Jadi salah satu resistor yang bernilai tetap. Sebetulnya masih ada resistor lagi yang bentuknya tidak seperti ini ya. Ada yang berkode angka seperti ini, dia juga tetap, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita nanti akan akan belajar cara pembacaan dari resistor yang bernilai tetap seperti itu. Simbolnya untuk resistor itu bisa ditunjukkan dengan simbol seperti ini ya, seperti sandi rumput ataupun kotak seperti ini, pertanda sebagai komponen ya, seperti itu. Komponen resistor atau beban. Nah, beban itu apa? Nanti kita pelajari itu. Apa itu beban? Apa hubungannya dengan resistor? Atau sama tidakkah beban? Itu di semester selanjutnya. Untuk resistor nilai tetap itu ada beberapa jenis. Nah, ada yang berkode gelang seperti ini. Ya, ada karbon dan metal. Itu berdasarkan struktur resistornya ya. Jadi bahan pembuat resistor itu ada yang dari metal film atau dari karbon, itu beda. Tapi ketika digunakan dan dipakai besarannya itu sama saja. Yang membedakan hanya struktur pembuatannya ya. Jadi bahannya itu apa? Itu nanti bergantung pada time life-nya ya. Jadi ketahanan resistor tersebut dengan bahan apa? Oh, bahan karbon, metal film, seperti itu. Intinya cara pembacaan dari kedua resistor ini sama.
atau bisa disebut resistor gelang. Kemudian ada resistor keramik. Nah, ini juga sama, resistor dengan nilai tetap, tapi dia nilainya lebih kecil karena memang digunakan untuk perangkat-perangkat yang lebih kecil, tapi fungsinya sama, untuk menghambat arus listrik. Dia berkode angka. Kemudian ada resistor variabel. Nah, resistor variabel ini adalah resistor yang bisa diubah-ubah. Simbolnya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Nah, contohnya itu apa? Ada trimmer atau trimpot. Seperti ini ya, trimpot. Ada potensiometer. Nah, ini potensiometer ini yang paling populer ya, digunakan untuk mengontrol sesuatu, entah itu audio, entah itu besaran yang lainnya. Artinya tetap saja itu merupakan sebuah resistor, sama saja. Kemudian ada LDR, like depending resistor. Ini LDR ini fungsinya untuk menghambat arus listrik yang pengontrolnya itu dari cahaya. Jadi ketika ada cahaya masuk di sini, nah arusnya itu akan dihambat. Aliran antara konduktor ini dengan ini akan terhambat di sini, tergantung besarnya cahaya yang masuk, seperti itu. Jadi pengontrol cahaya otomatis, misalkan lampu taman seperti itu, untuk tidak perlu on off manual ya, kita pakai LDR ini. Ngaturnya ya dari matahari. Kalau misalkan redup, lampu akan nyala, seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Terus selanjutnya ada termistor. Sama konsepnya ini seperti LDR, tapi yang menjadi pengaturnya itu adalah suhu, bukan cahaya. Bisa dilihat ya kalau secara bahasa. Kalau LDR adalah like, kalau termistor adalah thermal. Seperti itu. Baik, ini adalah macam-macam resistor, masih banyak lagi yang lain sebetulnya, tapi ini yang paling umum saja. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membaca resistor dengan nilai tetap. Nah, konstruksinya resistor nilai tetap kita akan lihat. Yang pertama ada resistor metal dan karbon, atau bisa disebut resistor gelang. Nah, resistor, kita balik lagi ya. Kalau resistor gelang kan gambarnya seperti ini ya, gelang warna gitu ya. Nah, resistor gelang warna ini ada yang gelangnya itu 4, ada yang gelangnya itu 5. Nah, cara membacanya itu bagaimana? Cara untuk mengetahui besarannya. Baik, kita akan lihat cara pembacaan dengan contoh resistor dengan 4 gelang. Untuk resistor gelang ini, untuk gelang pertama itu adalah nilai untuk gelang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah nilai dari hambatan atau resistansi resistornya. Nah, untuk gelang keempat itu adalah nilai toleransi. Apa itu nilai toleransi? Nah, nilai toleransi itu artinya sebuah komponen pasif ya. Kalau di sini kita belajarnya, komponen pasif itu misal besarannya 100 ohm. Apakah komponen tersebut besarannya sudah pasti 100 ohm? Jawabannya belum tentu, karena semua komponen di dunia ini ataupun materi ya,
itu tidak ada yang ideal. Jadi misalkan kalau kita ingin pengen komponen yang besarannya 1000 ohm, ya. Nah, itu belum tentu ketika diukur besarannya tepat 1000 ohm, karena ada toleransinya. Toleransi itu artinya nilainya bisa lebih besar ke atas dari 1000 ohm atau di bawah 1000 ohm. Nah, jadi intinya ada ambangnya, ada rentang resistansi resistornya, seperti itu. Nah, untuk cara pembacaannya kita bisa lihat tabel yang sudah saya pointer ini. Jadi berdasarkan warna ya, karena gelang warna. Nah, untuk gelang pertama dan gelang kedua ini untuk resistor 4 gelang ya. Gelang pertama dan kedua itu adalah nilai dari resistornya. Jadi nilainya turun gitu. Kita coba ya. Nah, yang pertama ini adalah warnanya coklat. Di gelang pertama ya. Gelang pertama ketika warnanya coklat, nilainya adalah 1. Oke, kita tulis 1 di sini, coklat. Kemudian yang kedua, untuk resistor ini warnanya yang gelang kedua adalah hitam. Hitam di sini untuk gelang kedua adalah 0. Oke, kita tulis di sini 0. Kemudian gelang ketiga itu warnanya hijau. Kita lihat gelang ketiga. Gelang ketiga ini di sini dia bukan sebagai nilai yang turun, tapi dia sebagai pengali dari gelang 1, 2. Nah, gimana maksudnya? Oke, kita lihat hijau. Hijau adalah 100 kilo ohm. 100 kilo ohm itu artinya 10 pangkat 5. Bisa sederhananya seperti itu. Kalau pengen tidak ingin menghafalkan, silakan diurut aja. Hitam itu 10 pangkat 0, coklat 10 pangkat 1, merah 10 pangkat 2, dan seterusnya. Oke. Dan hijau itu adalah 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 di sini artinya coklat kan 1, hitam 0. Nah, artinya 10 kan. Gelang ketiga itu sebagai pengali. 10 dikalikan 10 pangkat 5. Ini ya konsepnya ya. 10 dikali 10 pangkat 5. Nah, kita pakai yang sederhana ini. Sama dengan 1 juta ohm. Atau kalau dikonversikan ke mega, 1 mega ohm. Nah, artinya seperti itu. Jadi, untuk gelang pertama dan kedua nilainya akan turun, dan gelang ketiga itu adalah pengalinya. Nah, nilainya jadinya 1 juta ohm. Nah, seperti itu cara pembacaannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk gelang keempat, toleransi. Di tabel juga sudah ada ya toleransi ya. Nah, gelang paling belakang menandakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Nah, di sini warnanya abu-abu ya, atau perak. Oh maaf, warnanya perak. Kalau abu-abu kan jelas beda dengan perak ya. Di sini sudah ada ya. Oke, warna perak kita lihat di sini. Nilai toleransinya itu 10%. Nah, 10% itu plus minus ya, artinya kurang lebih seperti itu. Karena pabrik hanya menetapkan rentang tersebut juga tidak pasti, tapi paling tidak 10%, tidak jauh dari range itu. Oke, kita cari nilai toleransinya yang ada di gelang keempat ini. Kita tadi sudah menghitung bahwa besaran dari resistor ini adalah 1 juta ohm. Maka ketika kita ingin mencari nilai toleransinya, kalikan dengan nilai warna peraknya, yaitu 10%. Kalikan dengan 10%. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya adalah 100.000 ohm.
Jadi 10% dari 1 juta itu adalah 100.000 ohm. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa toleransi dari resistor atau komponen itu bisa ke atas dan bisa ke bawah. Artinya bagaimana? Artinya seperti ini. Jadi kalau nilai atasnya, nilai maksimumnya mungkin plus minus ya, ini saya bilang paling tidak itu nilainya seperti ini. Jadi 1 juta ditambahkan dengan hasil toleransi tadi, hasilnya kan 100.000, maka di sini nilai maksimumnya adalah 1.100.000 ohm. Oke. Nah, untuk nilai minimumnya itu adalah 1 juta dikurangi 100.000, maka hasilnya 900.000. Nah, jadi untuk nilai maksimum rumusnya itu adalah nilai resistor, nilai besaran resistor ditambahkan dengan nilai toleransinya. Oke. Kemudian nilai minimum rumusnya nilai besaran resistornya dikurangi nilai toleransi. Nah, jadi seperti itu. Nah, nilai resistansi resistor, maka rentangnya itu berkisar di antara 900.000 ohm sampai 1.100.000 ohm. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena resistor atau komponen elektronika yang lain itu tidak ada yang ideal, maka dia nilainya tidak pasti juga ketika diukur ya dalam kenyataannya ya. Nah, ini paling tidak nilainya sejauh ini rentangnya. Nah, itu yang 4 gelang. Selanjutnya kita akan cara baca untuk yang 5 gelang. Sebetulnya sama saja, caranya sama saja, cuma ini gelangnya ketambahan 1. Tetap saja jadi kalau ada 5 gelangnya, nilai gelang 3 pertama dari depan itu adalah nilai yang turun. Jadi kan ada coklat, hitam, hijau, maka nilainya adalah 105. Kemudian pengalinya ada hijau ya, kebetulan sama, maka 105 dikali 10 pangkat 5 hasilnya 10.500.000 ohm. Nah, ini adalah nilai resistansinya. Oke, kita sekarang ke nilai toleransinya. Jadi untuk nilai toleransi 10.500.000 dikali 10%. Di sini tertulis 100.000 ya. Ya, nanti diukur sendiri ya berapa hasilnya. Oh maaf, nilai toleransinya harusnya ini 150.000 ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan tulis. Maksud saya 1.500.000 ya, 1.500.000. Jadi nilai toleransinya 1.500.000. Kemudian untuk nilai maksimumnya 10.500.000 ditambah 1.500.000 ada 11.550.000. Dan nilai minimumnya 10.500.000 dikurangi 1.550.000 hasilnya adalah 945. Maksud saya 9.450.000 ohm. Jadi memang nilainya besar-besar ya. Dikhawatirkan salah dalam, meskipun nolnya 1 salah seperti itu akan sangat berpengaruh sekali dalam pembacaan. Jadi diusahakan teliti dan mengecek kembali perhitungannya, apakah benar, apakah ada yang salah. Jadi engineer itu konsepnya try and error. Ketika sudah mencoba, dilakukan analisa, ternyata ada sesuatu yang tidak sama, dievaluasi dan diperbaiki. Seperti itu.
Nah, jadi nilai resistansi resistornya itu berkisaran antara 9.450.000 ohm sampai 11.550.000 ohm. Oke. Jadi kalau untuk perhitungan jangan diberi titik seperti ini ya. Ini hanya untuk menandakan pembacaan ya. Kalau untuk di kesimpulan, kalau untuk perhitungan jangan. Karena titik itu dalam perhitungan eksakta itu adalah kali. Nah, seperti itu, atau koma. Kebetulan kalau ini kali sudah digunakan, ketika ditambah titik maka titik itu adalah koma, seperti itu. Baik, jadi sudah cukup jelas ya. Caranya masih sama untuk gelang resistor dengan 4 gelang atau 5 gelang, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui untuk warna itu, oh ini nilai resistansinya, oh ini nilai toleransinya. Bagaimana? Kita lihat ya. Nah, untuk nilai resistansi resistor, gelangnya itu pasti berdempetan. Dan untuk nilai toleransi, dia nilai warna gelangnya atau gelangnya itu yang paling jauh di antara gelang nilainya. Jadi di sini ada space jauh sekali. Jadi kalau misalkan di hardware-nya, di wujud nyata dari resistornya, cara carinya seperti itu. Jadi toleransi itu dia yang ada jaraknya yang paling jauh di antara gelang-gelang yang lain, itu pasti toleransinya. Nah, untuk hardware-nya mungkin bisa dilihat sendiri nanti dalam video tutorial. Nah, bisa dicari di YouTube ataupun bisa tanya ke asisten bahwa toleransi itu yang paling jauh ya. Oke, seperti itu untuk gelang resistor gelang. Bisa metal, film, dan karbon. Untuk selanjutnya ada resistor berkode angka. Nah, resistor berkode angka ini bentuknya seperti ini kalau dalam wujud nyatanya. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada kodenya 5W 4.7K J. Bagaimana cara membacanya? Oke, kita telaah satu-satu. Kita lihat dari penjelasan masing-masing kode ya. Oke, 5W dari ini ya. 5W itu adalah nilai dayanya. Daya yang bisa digunakan, daya maksimum dari resistor tersebut. Untuk daya nanti kita pelajari di modul-modul berikutnya, ada daya, pengukuran daya. Nah, intinya batas maksimumnya adalah 5 watt. Kemudian 4.7K itu adalah nilai resistansi resistornya. Nah, bisa dilihat di modul nanti ya, ada kode angka sekaligus keterangan ya, gimana cara bacanya ya. Nah, 4,7 itu artinya 4,7K. K itu adalah pengalihnya. Nah, K artinya di sini 1K. 1K itu 1000 ya. Jadi atau 10 pangkat 3. 4,7 dikali 1000 sama dengan 4.700. Nah, ini ya cara bacanya. 4.700. Nah, resistor berkode angka ini juga memiliki toleransi. Toleransinya ditunjukkan dalam abjad huruf kapital ini ya, alfabet J. Jadi ini ya cara membacanya ya.
Ini angka 1 nilai resistansi, angka kedua nilai resistansi, kemudian hurufnya itu adalah nilai pengali dari dua angka di depannya. Bisa kita ketahui bahwa tadi K nilainya 1000 ya, dikalikan 1000. Kemudian huruf yang terakhir itu adalah nilai toleransi. Nilai toleransinya adalah J, 5%. Nah, dicari lagi nilai toleransinya sama seperti tadi, nilai maksimum minimumnya berapa, dan diperoleh rentang bahwa resistor berkode angka ini dia nilai resistansinya berkisar antara 4465 ohm sampai 4935 ohm. Nah, itu caranya, cara bacanya. Sekedar pengetahuan, resistor berkode angka ini juga sering disebut dengan resistor kapur. Nah, ini untuk resistor dengan listrik yang bertegangan besar, makanya ukurannya juga besar daripada yang kecil tadi, yang resistor gelang tadi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kapasitor. Nah, kita lihat bentuk-bentuk kapasitor itu banyak sekali dan jenisnya. Yang paling umum ya ini gambar kapasitor. Nanti kita pelajari mengenai jenis dan namanya apa dan kegunaannya apa. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, kapasitor ini diberi simbol huruf C dan nilai kapasitansinya ditunjukkan dengan satuan farad atau F. Jenis kapasitor ada dua, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Sama seperti resistor ya tadi. Kemudian kapasitor itu pengertian kapasitor tetap, pengertiannya adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak dapat diubah-ubah atau tetap. Kalau kapasitor variabel itu nilainya yang variasi atau variabel, bisa diubah-ubah, seperti potensiometer tadi ya. Bisa kita lihat, cuma tadi untuk potensiometer fungsinya kan untuk menghambat arus besar kecilnya. Nah, kalau kapasitor ini seberapa besar menyimpan muatan dalam waktu tertentu, seperti itu. Kita pelajari macam-macam kapasitor ya. Nah, baik. Di sini ada beberapa jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor keramik. Bentuknya kecil seperti ini, yang paling dasar. Atau keramik yang kotak seperti ini. Fungsinya sama semua, untuk menyimpan tegangan ya, muatannya tegangan. Oke. Ini yang nilai tetap ya. Kemudian ada kapasitor polyester. Biasanya warnanya hijau seperti ini dan berkode. Kalau keramik ini juga berkode sama. Semua ada tulisannya kalau kapasitor ya. Kemudian ada kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum. Nah, semua perbedaannya ada pada spesifikasinya dan konstruksi pembuatannya. Untuk simbolnya seperti ini ya. Untuk keramik, mika dan lain sebagainya seperti ini. Jadi simbolnya seperti logo pause ya, jeda seperti itu. Kemudian untuk kapasitor elektrolit dan tantalum itu berbeda. Kapasitor jenis ini dia berpolaritas. Apa itu berpolaritas? Dia memiliki kutub negatif dan kutub positif. Nah, jangan sampai terbalik ketika menggunakan komponen-komponen ini pada percobaan atau proyek ya, proyek elektronika. Karena polaritas itu sangat penting sekali pada
percobaan elektronika atau proyek ya, karena sekalipun terbalik dia akan bisa meledak. Kalau untuk kapasitor ya bisa meledak. Mungkin ini yang kecil ya. Kalau kapasitor yang skala besar yang untuk di PLN itu dan pembangkit sistem tenaga tinggi, nah itu bisa bahaya sekali kalau misalkan terbalik seperti itu. Oke, jadi ini sama seperti ini ya. Ini yang kapasitor tetap. Yang tidak tetap ada kapasitor variabel, bentuknya seperti ini. Dia bisa di adjustment, bisa diatur ya, bagaimana ingin menyimpan tegangannya sebesar mana, seperti itu. Tapi yang paling sering digunakan memang kapasitor dengan nilai tetap, karena secara finansial kapasitor tetap itu harganya lebih murah daripada ini ya, kapasitor variabel atau biasa disebut Farco ya, Farco. Oke, kita langsung masuk cara pembacaan nilai kapasitor tetap ya. Kita lihat. Oke, yang pertama ada kapasitor elektrolit atau ELCO. Nah, kapasitor ini adalah kapasitor yang cara pembacaannya itu mudah, karena memang sudah tertulis ya di badan kapasitornya untuk nilai besaran yang penting-penting. Nah, ini di sini nilai kapasitornya tertulis 3300 mikrofarad. Ya, U kecil di sini mikro ya. Nanti kita belajar tangga juga, tangga satuan. Ini mikrofarad. Kemudian batas maksimum tegangannya itu ada 16 volt. Jadi kan saya bilang tadi bahwa kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan tegangan. Nah, batas maksimumnya itu adalah 16 volt. Seperti itu. Nah, tegangan kerja karena dia menyimpan muatan tegangan, artinya dia juga menyimpan panas, kalor, seperti itu. Nah, di sini juga ada notis juga bahwa batas tegangannya maksud saya batas suhunya, suhu maksimal kerja dari kapasitor ini adalah 105 Celcius, derajat Celcius ya. Nah, jadi pembacaannya ini cukup sederhana karena memang sudah tertulis di badan kapasitornya. Ini perlu diketahui lagi bahwa kapasitor elektrolit atau ELCO termasuk kapasitor yang berpolar. Nah, ada polaritas negatif dan yang ditunjukkan dengan label putih. Nah, jadi kalau ada tanda main, ini kan ada tanda main ini, nah, strip ini. Atau bisa ditunjukkan dengan warna badannya ini ya. Artinya kaki yang sebelah sini itu adalah kaki yang berpolar atau berkutub minus, dan satunya sudah pasti positif, seperti itu. Jadi untuk ELCO dia berpolar. Jangan sampai terbalik ketika memasang atau menggunakan kapasitor elektrolit yang berpolar, seperti itu ya. Selanjutnya ada kapasitor keramik. Ini kapasitor yang tidak berpolar, artinya bisa dibolak-balik penggunaannya, sama saja. Tapi skalanya lebih kecil lagi dibandingkan kapasitor ELCO tadi. Karena ini digunakan untuk proyek elektronika yang basicnya arus lemah, seperti itu. Oke. Di sini tertulis bahwa berkode 473Z. Apa maksudnya? Nah, kita pahami sama-sama. Sebetulnya sama seperti tadi resistor untuk berkode angka. Cara pembacaannya adalah ini 47 turun sebagai nilai dan 3 ini adalah pengalinya, yaitu 10 pangkat 3 atau 47 dikali 1000 artinya 47.000.
ya. Nah, untuk kapasitor keramik itu satuannya picofarad. Jadi sangat kecil sekali dibandingkan mikrofarad tadi ya. Pico ya. Sangat kecil sekali. Kalau dikonversikan menjadi mikro, kita bandingkan dengan yang elko tadi, itu 0,047 mikrofarad. Ya, kita akan konversikan ya. Jadi ini besarannya 47.000 picofarad. Nah, huruf yang paling belakang, huruf alfabet di sini tertulis Z, itu adalah kode toleransi kapasitor. Bisa ditunjukkan dengan nilai ini. Ini sudah ketetapan dari pabrik manufakturnya bahwa nilai-nilainya adalah seperti ini. Nah, untuk nilai Z itu berkisar antara, kalau positifnya plusnya itu 80% dan negatifnya 20%. Nah, cara hitungnya sama seperti tadi, tapi ini sudah ada ketetapan ya. Kalau untuk plusnya jadi dicari 47.000 dikali 80% berapa, dikali 20% berapa, kemudian untuk 80%-nya ditambahkan, kemudian 20%-nya dikurangi. Seperti itu. Sederhana caranya. Karena patternnya seperti itu. Nah, rentangnya jadi seperti ini. 37.600 picofarad sampai 84.600 picofarad. Ini adalah rentangnya. Karena nilai toleransinya itu tidak plus minus ya, jadi plus sendiri minus sendiri, dihitung masing-masing. Kemudian ada lagi yang berkode angka saja tanpa toleransi, artinya paling tidak dia nilainya tidak jauh dari kode ini, nilainya sama. Dua angka di depan ini dia sebagai angka yang turun, dan 3 ini yang pengali. Artinya 10 dikali 10 pangkat 3 atau 1000, hasilnya 10.000 picofarad. Seperti itu. Kemudian ada kapasitor Miller. Nah, kapasitor Miller ini ya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini juga ada kode. Kita baca kode-kodenya bagaimana. Untuk cara bacanya, yang paling depan, 3 angka paling depan itu adalah nilai dan pengalinya untuk kapasitornya. Jadi 10 picofarad dikali 10 pangkat 5 ya, karena 5 di sini dikali 10 pangkat 5 hasilnya itu adalah 1 juta ya, 1 juta picofarad. Nah, kalau untuk J, nilai J itu adalah nilai toleransi atau efisiensinya. Nah, kalau di sini ini ada kode ya, bisa dilihat di buku modul. J nilainya 5%. Cara hitungnya sama, masih sama seperti tadi. Nah, dan kemudian kapasitor ini berbatas maksimum tegangan 400 volt. Jadi di sini ada kode dan toleransinya. Di sini ada batas tegangan maksimum. Nah, akhirnya diperoleh besarannya sekisar ini dengan tegangan maksimum 400 volt. Oke, acuannya untuk kode huruf toleransi itu ada di modul atau di internet, bisa dicari ya. Sama saja. Yang penting kita tahu cara pembacaannya. Dan kapasitor Miller ini termasuk kapasitor yang tidak berpolar, artinya dibolak-balik bisa. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester ini bentuknya seperti ini ya. Sama juga kode, tapi jangan salah, kode ini berbeda dengan kode-kode yang tadi. Cara bacanya pun beda. 2A 102J. Oke, ini yang tertulis. Nah, cara bacanya kita penggal-penggal ya. 2A sendiri, 102 sendiri, J sendiri. Oke. Untuk 2A maksudnya adalah batas tegangan. Kok bisa batas tegangan? Ya, karena memang ada kodenya seperti itu.
Ini kode huruf untuk tegangan ya. Nah, cara bacanya itu dengan cara dibalik menjadi A2. A. Oke, A di sini nilainya di kode huruf tegangan adalah 1. Oke, 1. Dan 2 di sini dia adalah pengalihnya. 10 pangkat 2. 1 dikali 10 pangkat 2. Ini ya perhitungannya. Yaitu batas tegangan maksimum adalah 100 volt. Nah, ini beda, polyester ini beda dengan yang lain. Jadi kode tegangan dulu di depan. Kemudian di tengahnya ada nilai kapasitansi kapasitornya, yaitu 10. Ya, di sini 10 ya. 10 dikali 10 pangkat 2 artinya 1000 ya, 1000 picofarad. Nah, atau kalau dikonversikan nano 1 nanofarad. Nah, nilainya seperti ini. Kemudian J di sini adalah nilai toleransi kapasitor. Caranya masih sama seperti tadi. Kalau J di sini 5%. Nah, nanti tinggal dihitung, akhirnya berkisar angka segini. Ya, rentangnya angkanya segini. Oke, itu untuk kapasitor polyester. Berbeda dengan yang tadi ya. Perlu diketahui bahwa kapasitor polyester ini tidak memiliki polaritas. Artinya kalau dibalak-balik dia tidak masalah ya. Oke, selanjutnya untuk induktor. Untuk induktor ini singkat saja, kita juga tidak mempelajari cara pembacaannya karena memang induktor harus membutuhkan alat ya untuk mengetahui besarannya yang presisi, berapa besaran dari induktor tersebut. Induktor atau dikenal dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Nah, pada dasarnya induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Mungkin kalau SMA sudah dipelajari atau SMK ya. Kemampuan induktor atau koil dalam menyimpan energi magnet disebut dengan induktansi. Yang satuan unitnya itu adalah Henry. Kalau tadi resistor ohm, kapasitor itu farad. Nah, kalau induktor Henry. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar untuk komponen induktor yang terdapat di rangkaian elektronika. Nah, makanya biasanya itu dia menggunakan satuan yang lebih di bawahnya, seperti mili, mikro, dan nano, seperti itu. Enggak. Kalau Henry itu untuk biasanya ya, secara umum itu kalau kita lihat dalam pengaplikasiannya untuk sistem tenaga yang tinggi. Kalau untuk proyek elektronika mungkin yang kecil-kecil cukup, seperti itu. Nah, ini macam-macam induktor. Untuk berdasarkan jenisnya itu cuma ada 2, yaitu nilai tetap dan nilai variabel. Intinya induktor itu adalah sebuah kumparan. Jadi nanti ada kawat ini namanya kawat email. Dia itu fungsinya untuk menginduksi ya, menginduksi besaran listrik yang masuk, sehingga nanti ada arus yang disimpan di dalam kumparan ini. Jadi seperti itu. Intinya kumparan. Tapi paling dasar itu yang ada di hardware di laboratorium kita itu toroid seperti ini. Nah, jadi ada, selain ada kumparan, ada selenoida. Jadi yang biru ini dia itu namanya selenoida, untuk memperbesar penyimpanan seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana format laporan ya yang harus dikerjakan untuk praktikum daring kali ini.
Jadi untuk yang pengen tahu saya bisa ditemukan di Instagram. Kalau pengen tahu, saya ada Facebook. Kemudian nanti kalau untuk video simulasinya saya share di YouTube seperti itu. Baik, saya akan jelaskan format laporannya. Baik, ini adalah format laporan untuk modul 3. Mohon dikerjakan sesuai apa yang sudah asisten laboratorium briefing ya. Dikerjakan dengan margin ataupun sistematikanya dan lain sebagainya. Mohon dikerjakan sama seperti apa yang diperintahkan. Nah, untuk modul 3 di sini ada judulnya modul 3 dan judulnya mohon ditulis huruf kapital semua. Yaitu modul 3 perhitungan dan pengukuran komponen dasar elektronika, resistor, kapasitor dan induktor. Kemudian ditulis nama, NIM, tanggal praktikum dan kelas. Baik. Silakan ditulis nama lengkapnya, NIM-nya berapa sesuai yang di start, tanggal praktikumnya berapa. Ketika kalian melihat video ini, kemudian kelas ditulis sesuai di start UMS. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini silakan bisa dilihat di modul ya juga. Jadi tujuannya kita praktikum kali ini apa? Alat dan bahan juga sama, ada di modul. Kemudian untuk dasar teori ini bisa kalian cari di modul ataupun di literasi online, bisa jurnal atau artikel dan lain sebagainya. Intinya yang kredibel ya, jadi yang terpercaya, sehingga tulisannya itu benar ya, berupa fakta. Jangan lupa kalau menulis kutipan dari tulisan seseorang, dicantumkan sumbernya nanti di bawah itu apa, misalkan linknya atau pembuatnya seperti itu. Kalau jurnal ditulis jurnal volume berapa dan lain sebagainya. Baik, seperti itu. Kemudian untuk hasil praktikum nanti silakan melakukan praktikum sendiri. Artinya cara menghitung saja. Jadi tadi kan sudah saya tunjukkan bagaimana cara pembacaannya. Nah, sekarang silakan sendiri ini dianalisa sendiri bagaimana cara membacanya. Kemudian ditunjukkan berapa nilai toleransinya, berapa besarannya. Jadi seperti itu. Baik, ini saya rasa sudah jelas ya warnanya. Untuk warnanya yang rancu mungkin ada ini semua di belakang ini adalah toleransi ya. Ini toleransinya warna emas, ini toleransinya warna abu-abu, ini emas, ini abu-abu, ini emas. Oke, sudah cukup itu saja. Yang lainnya sudah cukup jelas. Mohon maaf, saya ulangi. Ini emas, kemudian ini perak atau silver. Ini emas, ini perak atau silver, ini emas. Abu-abunya seperti ini ya. Mohon maaf saya kurang kelihatan. Oke, jadi sudah cukup jelas ya untuk praktikumnya ya. Silakan dianalisa, dan setiap analisa praktikum silakan ditulis seperti ini ya. Jadi digambarkan resistornya seperti tadi ya. Jadi ini gelang pertama warnanya apa, gelang kedua warnanya apa, gelang ketiga warnanya apa, toleransi warnanya apa, seperti itu ya. Kemudian caranya seperti ini untuk sistematika pengerjaannya.
dari masing-masing resistor. Ada 5 ya, silakan dibuat 5 seperti ini. Ini juga sama, ada resistor kapur, silakan dikerjakan seperti contoh ini ya. Kapasitor elektrolit. Nah, ini silakan dikerjakan seperti yang ada di PowerPoint yang sudah saya tunjukkan tadi. Nanti PowerPoint-nya saya share. Ya, jadi sudah cukup jelas ya ini kode-kodenya. Baik. Selanjutnya di poin F ada tugas terlampir pada modul praktikum, atau di sini di bawah ini juga sama. Tugasnya ini silakan dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya itu soal dulu baru jawaban, soal dulu baru jawaban, soal dulu baru jawaban, dan seterusnya sampai 4 ini ya. Baik. Kemudian ada kesimpulan. Silakan jelaskan kesimpulan praktikum kali ini mengenai resistor, kapasitor, dan induktor secara padat dan jelas. Untuk dasar teori juga seperti itu, yang padat dan jelas. Nanti kalau kurang, nanti mungkin itu direvisi oleh asisten kelasnya masing-masing, karena memang kurang menguatkan kesimpulannya dan juga dasar teorinya. Seperti itu, mohon dijelaskan dengan jelas dan padat. Oke. Baik, sekiranya hanya itu untuk praktikum kali ini. Untuk pertanyaan atau lain sebagainya silakan ditanyakan ke asisten kelas masing-masing. Asisten kelas masing-masing bisa dihubungi melalui WhatsApp, bisa chat ya. Sejauh itu hanya itu ya. Nanti untuk data-data nanti bisa diumumkan asisten melalui grup di WhatsApp ya. Data mengenai praktikum, entah itu PowerPoint ini ataupun laporan ya. Baik, cukup sekian praktikum kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan tentunya bagi orang lain. Semoga apa yang kita pelajari dan kita tekuni saat ini menjadikan salah satu kunci kita menuju surga. Baik, terima kasih. Saya Dimas Lugi Hardianto. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam saya menjelaskan praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.